Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian lagi dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga aku yang di sini, alhamdulillah ya. Udah Udah memasuki minggu yang ke-37 teman-teman, alhamdulillah ya, so far so good. Dan besok aku sama suami mau periksa seperti biasa ya, seminggu sekali sekarang ya. Dan dokter udah mulai kontrol aku secara detailnya ya, tentang gulanya lah, terus detak jantung lah, pokoknya setiap minggu sekarang aku diperiksa perutnya teman-teman ya. Jadi I'm excited for tomorrow. Dan kali ini aku cuma mau bercerita tentang mertuaku teman-teman ya. Ya Allah, pokoknya sesuatu banget punya mertua seperti dia ya teman-teman. Kemarin itu mertuaku itu telepon aku, pas kemarin itu mertuaku pas libur, tapi dia nggak datang ke sini karena mungkin capek ya. Dan tapi tetap dia itu ngirim sesuatu teman-teman, dia bawain aku sesuatu dari dia, karena dia habis jalan-jalan di shopping center ya. Shopping center itu yang biasa aku sama dia dulu pergi-pergi bareng ya, tapi setelah aku udah membesar perutnya udah nggak lagi aku diajak-ajak. Jadi kemarin mertua cuma jalan sendirian. Dia rencananya tadinya sih aku denger sih dia bilang katanya mau cariin celana dalam buat aku teman-teman, karena ya namanya udah perubahan ya, jadi celana dalamku udah sempit semua sampai kayak keteken gitu ya teman-teman ya. Tapi aku cerita sama suami katanya, terus suami cerita sama mertua, terus ya mertua mau beliin lagi. Ya Allah, pokoknya sesuatu banget ya teman-teman ya. Jadi kemarin mertua ke shopping center, tapi ternyata pas di sana dia lupa nggak beli celananya ya, tapi malah beli sesuatu teman-teman. Dan lagi-lagi ya hadiah-hadiah buat calon anakku, calon cucunya ya. Ini boneka ya, ada 3 boneka teman-teman. Ini boneka monyet ya, bahannya lumayan bagus. Ini monyet, ini anjing-anjingan. Nah ini teddy bear teman-teman, ada 3. Dan ada lagi dapat juga ini spray teman-teman, spray baby ya. Ini kalau orang sini spraynya dua teman-teman. Ini yang di bawah ya, yang di dalamnya, terus luarnya ada lagi yang bunga-bunganya lah gitu ya. Jadi ini nanti buat rangkepan ya, apa sih namanya ngomongnya. Dan juga mertua itu order sesuatu ya, tapi aku nggak berani buka teman-teman. Aku mau nunggu mertua datang dulu baru mau buka. Dia bilang sih ini kayak tatakan untuk misalnya anakku tuh main air atau mandi gitu, terus ditatakin di bawah apanya ya, tempat mandinya gitu, biar nanti kalau ciprat-ciprat itu nggak ke lantai gitu teman-teman. Dia udah kepikiran ke situ ya teman-teman. Pokoknya sesuatu banget mertua aku itu ya, super ya teman-teman. Jadi kemarin juga dia bawa sup buat aku, dan kebetulan karena suami nggak makan di rumah kemarin itu, suami juga libur. Dia libur tapi dia kerja part time ya, seperti biasa ya teman-teman ya. Alhamdulillah suamiku itu benar-benar pekerja keras, sekarang lebih keras lagi ya. Kayaknya udah beberapa hari ini, tiga hari kayaknya dia part time terus teman-teman. Dan selalu dia uangnya hasilnya itu dikasih istri ya. Ya alhamdulillah ya, aku simpen sih. Lagian aku juga nggak terlalu banyak keinginan ya, paling yang duit dari dia itu aku simpen buat ya kadang-kadang aku persiapan untuk makan malam gitu ya, atau beli sarapan seperti itu ya teman-teman. Jadi ya lumayan irit sih kalau duit di aku, maksudnya dibilang irit ya karena aku nggak beli banyak sesuatu ya, nggak punya keinginan sesuatu yang macem-macem ya, cuman untuk beli buah kayak gitu. Tapi buah aja sekali beli bisa habis 300 lah, 400 lah gitu ya teman-teman. Jadi ya cukup sih, so far so good.
Dan juga ya alhamdulillah banget ya teman-teman ya, mertua aku itu ya super banget ya teman-teman ya. Aku yang nggak nyangka ya teman-teman, memang ya keluargaku di Indonesia itu keluarga yang sangat bisa dibilang kekurangan ya teman-teman, karena selama ini aku membantu keluargaku ya, terutama ibuku untuk setiap bulannya gitu ya, karena ibuku udah sepuh kan, tahu sendiri ya di video aku waktu 7 bulanan kan ya teman-teman, orang tuaku ibuku itu udah bungkuk, udah kayak gitu ya. Jadi aku udah support tiap bulannya waktu aku masih kerja ya teman-teman, tapi sekarang aku nggak kerja, jadi aku cuman ngasih sebisaku dengan duit tabunganku sendiri ya, karena suami juga gaji nggak seberapa teman-teman ya. Jadi ya dia part time aja, aku dapat duit aja dari aku dikasih duit aja dari uang part time-nya dia ya. Jadi aku nggak menuntut banyak, dan aku juga merasa orang tua aku itu bukan tanggungannya dia gitu ya. Jadi aku mempergunakan tabunganku untuk membantu orang tua aku ya, yang nggak banyak teman-teman ya. Tapi ya semoga bisa buat beli cabai sama minyak ya teman-teman. Jadi tapi karena bulan ini kan bulan Ramadan ya, tahu-tahu kemarin mertua aku telepon, katanya, "Rosi, aku mau ngasih sesuatu buat keluargamu gitu. Aku pengen," dia mentionnya, "aku pengen zakat teman-teman." "Aku pengen zakat sama keluargamu," dia bilang gitu ya, karena dia apa ya pengen berbagi ya. Oke lah, karena dia juga mentionin zakat ya, oke lah, aku iyain lah gitu ya. Toh ini yang pertama kali sih mertua aku mau ngasih keluargaku ya. Terus dia langsung minta nomor rekeningku, tapi ya duit sini teman-teman tapi ya aku kan ada duit rupiahnya, jadi aku mau kirim duit rupiah ke keluargaku. Cuman udah beberapa hari ini aku telepon atau teks mbakku di Indonesia itu yang nggak dikasih rekening lah. Tapi sih aku tahu rekeningnya ponakanku sih. Nanti kalau nggak dikasih mungkin aku mau kirim ke ponakanku aja gitu ya. Jadi sesuatu banget teman-teman ya. Terus tadi pagi juga mertua udah telepon lagi, kapan ke dokter, terus apa namanya, dia tanya juga, "Kamu punya celana nggak buat nanti abis lahiran," kayak gitu. Ya Allah, pokoknya udah aneh, udah cukup, aku bilang gitu ya. Udah semuanya udah lengkap, kamu nggak usah mikirin bajuku, aku udah ada, pokoknya aku punya kayak gitu kan. Kalau habis lahiran aku punya. Cuman sekarang memang aku udah pakai celana itu udah ngap banget teman-teman. Jadi alhamdulillah ini cuaca udah mulai menghangat ya, jadi aku udah bisa pakai daster musim panas teman-teman. Jadi ya memang benar-benar sesuatu banget ya, ucapan adalah doa, dan keinginan yang selama ini aku inginkan ya alhamdulillah tercapai teman-teman ya, karena aku selalu berpikiran positif ya. Karena waktu itu juga pernah aku punya majikan di Turki ya, orang tuanya mertuanya itu baik juga ya. Terus aku waktu itu udah punya pacar, tapi belum pernah ketemu mertua aku. Aku bilang gini, "Aku pengen punya mertua kayak kamu," kayak gitu kan, baik kan itu bebannya gitu loh, maksudnya ibu dari suami majikanku ya. Jadi aku gitu kan, aku sambil peluk-peluk dia, aku bilang aku pengen punya mertua baik kayak kamu, kayak gitu ya. Dan alhamdulillah bener-bener teman-teman tercapai ya, alhamdulillah banget. Mertua aku bener-bener baiknya luar biasa ya. Aku nggak tahu kenapa ya, walaupun memang suamiku itu duit nggak seberapa, tapi memang kita terbantu dari mertua ya. Dan aku juga nggak pernah minta-minta sih, aku merasa nggak pernah minta-minta, apalagi dengan kehidupanku yang selama ini mandiri ya teman-teman. Aku dari kecil lah aku berjuang sendiri, justru aku
membantu keluargaku ya. Dan di saat ini sekarang ini malah aku dibantu mertua aku ya, jadi kayaknya sesuatu banget ya teman-teman. Jadi kadang aku juga merasa nggak enak, sungkan kadang kalau pas dia, kamu itu anakku, kamu itu pengen apa aja ngomong sama aku kayak gitu, aku kadang terenyuh gitu, nangis gitu, langsa gitu teman-teman ya. Jadi gimana ya, pokoknya buat kalian semua deh, pokoknya aku doain punya mertua yang baik ya kayak aku ya. Dan benar-benar walaupun nggak mungkin bagi orang yang punya mertua yang lebih baik, yang suka ngasih lebih barang-barang mahal, mungkin mertua aku is nothing ya, tapi bagi aku mertua aku itu super banget ya. Karena sebelumnya memang aku sama suamiku nggak begitu direstui ya, karena terpaut umur kan, terus juga banyak kendala, hal-hal yang mungkin di logika itu kurang dimengerti dah buat mereka ya, karena 10 tahun lebih tua, terus bahasa nggak bisa gitu. Pokoknya ya gitulah, aku juga bukan orang berpendidikan kan. Jadi terus sekarang aku menikah sama suamiku, terus aku udah dianggap kayak anak sendiri, kayaknya sesuatu banget teman-teman, kayak puji syukur lah, pokoknya sujud syukur aku. Alhamdulillah banget dengan semua yang aku punya sekarang ya. Aku sehat, suami sayang, mertua sayang, dan aku nggak punya keluhan teman-teman. Alhamdulillah ya, pokoknya berkecukupan teman-teman ya. Aku berharap semoga teman-teman juga selalu berpikiran positif ya, dan pikiran positif itu benar-benar powerful menurut aku sih ya. Jadi ya seperti itu ya teman-teman ya, bukannya aku mau pamer apa mertua ya, mertua memang baik teman-teman ya. Jadi tapi ya semua itu tergantung nasib teman-teman ya, nggak semua mertua Turki baik ya teman-teman. Teman aku juga ada yang mertuanya nggak baik, yang pelit ada. Jadi ya aku bersyukur teman-teman, semoga mertua aku, suamiku selalu baik terus ya, tambah sayang sama aku dan anakku nanti ya, semoga amin ya robbal alamin. Jadi ya begitu aja ya teman-teman sharingku kali ini ya. Aku belum punya kegiatan lain, jadi aku cuman pengen sharing aja ya. Semoga aku bisa lebih aktif upload video ya buat kalian-kalian yang setia sama channelnya Rosi Rusinah ya. Thank you so much for watching, semoga bermanfaat, inspiratif, dan see you in the next video. Wassalam. Oh alah teman-teman ya, tadi barusan mertua nanyain bingkisan ini ya kayak apa, katanya dia pengen lihat bagus enggak kayak gitu ya. Dan aku bilang aku nungguin kamu, aku bilang gitu. Dia bilang lagi katanya nggak perlu nungguin aku katanya. Jadi aku buka deh, aku buka, dia bilang kasih tahu dia. Jadi aku mau kasih tahu dia setelah ini ya teman-teman. Ini tuh kayak tatakan itu loh, iya, anti air teman-teman. Ini taruh di lantai gitu ya. Bagus juga loh, taruh di lantai terus. Ini juga bisa buat kayak melukis gitu teman-teman. Nah seperti ini, bisa untuk melukis, bisa untuk mandi, misalnya masih bayi terus mandinya mau di ruang tamu misal, atau nanti udah besar kepengen mainan air gitu ya di lantai gitu. Jadi ini buat itu teman-teman. Jangan mertua aku udah kepikiran ke situ juga ya. Nah ini juga kayaknya bisa buat yaitu melukis anak-anak kecil ya di lantai teman-teman. Jadi lumayan ini untuk menjaga karpet teman-teman. Jadi aku mau kasih tahu mertua, mertuaku.